Bukan dia ngikutin gue ngikutin dia. Tandanya kan kita punya sehati tuh ya. Namanya sahabatan ya. Dikompor-komporin ya. Buka mak, jangan mau gini. Gila ya. Giling. Sampai spray yang ternyata gini. Gue pernah ada liputan infotainment di kamar. Spray gue itu. Olga juga sama, ternyata juga itu. Emangnya kita tahu. Tandanya emang lu ya. Nggak bisa lu jauhin. Ternyata ada beberapa cara kita atau seleranya sama kan. Sampai segitunya loh disuruh buka. Ya kan kau kan sama si Olga sama, dari baju sama celana jeans bentuknya sama. Kemana-mana penampilan kalian sama, nggak bisa dibedain. Kaosnya sama, kadang-kadang yang garis-garis lah. Maaf ya, penampilan lu sama si Olga dari zaman sebelum lu sekarang ini. Dulu kan penampilannya kolotan modelnya. Kan kita seadanya. Apa ya, seadanya? Kayak orang nggak tahu pakai baju. Iya. Ya kan? Sekarang aja udah pada ngerti gaya. Kalau zaman dulu kan gue tengok Olga sama Ruben kan udah bocah bener, pakai bajunya kotak-kotak, kaos oblongnya nanti yang warnanya merah, kuning segala macam, celana jeans. Model kau sama Olga kan sama modelnya bajunya. Jadi Bun, sebenarnya kan kayak misalnya kita nggak ketemuan, padahal teleponan sama. Iya teleponan. Sama. Makanya yang lucunya, nih gue cerita sama lo. Gue kemarin lupa cerita tuh yang pembahasan tentang Olga. Kita masih teleponan. Tapi kesiannya Olga kalau menelpon gue tuh sampai ngumpet-ngumpet. Makanya waktu itu gue sempat hebat itu manusia. Enggak, makanya waktu itu kan gue bilang sama Olga lu kena. Kan gue sempat negur si Olga. Kan gue negur Olga, gue negur lu juga. Ben kenapa lu sama Olga? Kayaknya ada sesuatu yang benar deh. Alal mulu, gue males ngobrolnya. Gue ketemu Olga. Olga lu kenapa sama si Ruben? Kenapa sih ribut-ribut? Udahlah teguran, ada masalah apa sih kan? Si Olga dia membisu. Paling cuma bilang enggak mak, enggak ada apa-apa mak. Kau sama si Ruben ini kan udah temen deket udah lama berduaan. Kenapa? Ada masalah apa kalian berdua? Kenapa kalau mak jalan sama kau tapi Ruben nggak ada? Gue jalan sama Ruben, Olga lu nggak ada. Kenapa sih Olga sama Ruben kalian berdua ini? Cobalah damai, cobalah ketemu, cobalah ngobrol. Di situ Olganya mak komunikasi sama gue mah ada, tapi ini pembisik dahsyatnya nih, ya. Luar biasanya bukan main. Kuat kali, pengaruhnya kuat ya. Tapi udah gue bilang, akhirnya tuh kuasa Tuhan, kita nggak ada yang pernah tahu mak. Nggak ada yang bisa ngalahin lo. Lo mau jauh-jauhin manusia, mau ngejauh-jauhin. Kalau kata Tuhan nanti udah saatnya lo bisa bercerita ya lo bercerita. Gue mah nggak ngomong apapun, cuman pada saat posisi yang dimana menurut gue gini, lo udah pada nggak capek ya? Ngejauhin orang gitu. Maksud gue tuh gini, lah kalau gue tahu lu penyakitnya, zaman dulu lu numpang di tempat gue nggak kasih. Kalau kita tahu nih, udah numpang barangnya di tempat gue sama Olga, Tapi ada satu hal lagi yang gue merasa kesal sama si Olga nih ya. Gue ada merasa kayak juga sama si Olga satu. Gue inget banget. Kita teleponan waktu Olga syuting. Gue dari Jerman, gue kasih tau Olga, emak sekarang udah kawin. Iya sayang, iya cantik, kapan ke Jakarta? Pas gue ke Jakarta, keponakan gue pengen ketemu si Olga nih ceritanya. Pagi-pagi gue datang ke jam 11:30. 11:30 gue ketuk rumah si Olga. Olga buka dong, mereka nggak buka pintu Ruben. Di situ gue sakit banget hati gue. Gue tanya sama, ternyata si asli ngomong gini, kita tahu kok bunda datang, kenapa nggak dibuka pintu? Enggak, memang kita sengaja nggak buka pintu, kan kurang ajar. Di situ langsung. Terkesannya Olga kan? Terkesannya, jadi gue punya pikiran kok jadi begini sih modelnya. Itu nggak aku ungkapin loh sebenarnya. Aku sakit hati loh. Padahal aku bawa keponakanku dari Jakarta, keponakanku dari Medan, mak kayak gini. Bu, ibu kenal sama Olga ya? Ibu kenal bener sama Olga. Ntar kalau Ayu ke Jakarta, Ayu mau dong ketemu dia. Aku bawa itu ke kosan dia. Aku baru pulang dari Jerman itu. Olga buka pintu. Gue datang jam 11:30 pak, jam 12, jam-jamnya orang masih udah bangun kan semua itu. Tiba-tiba pas gue kesana, pas berapa hari, asistennya ngomong sama gue gini, bunda datang kemarin ke kami tahu kok katanya. Kenapa nggak dibuka pintu? Ya kami kesengaja ngomong, emang anjing kalian semua ya. Bunda, gue gitu gue langsung marah dong. Gue datang ke sana kan gue mau anak keponakan gue. Disitulah gue merasa kayak, nah disitu baru gue ngerti. Nah makanya gue bilang begini,
Nah itu manusia yang Benar. yang rusuh. Jadi gue bilang kalau misalnya gue nggak dapat berita itu oke lah, nggak masalah. Iya. Tapi gue dengar berita itu gue sakit banget rasanya. Gue bilang bisa ya, gue dari Jerman datang ke Indonesia jarang-jarang gue